Iya, tentu saja kita punya partner lagi nih, ada Pak Ruby Herman. Beliau adalah pakar network marketing dan sudah bergerak di bidang marketing sejak tahun 2002. Ya, kita sapa dulu ya Pak Ruby ya. Pak Ruby, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Yose. Lihat suaranya sudah menggetarkan. Selamat pagi pendengar Hotline ya. Iya, hot listener ya. Hot listener, Ya. dimanapun Anda berada. Wah. Baik, Pak Ruby ini pagi hari ini cerah sekali loh. Pakainya jas merah gitu ya, dalamnya putih. Jadi shiningnya tuh terasa banget gitu. Kayaknya Anda belum sarapan ya. Abis ini kita sarapan banget ya. Iya, bareng-bareng sama Bria juga. Iya, kita tentunya harus bersinar. Ya, karena potensi kita harus diketahui banyak orang. Ya kan, semakin banyak orang tahu semakin bagus. Betul. Pastinya. Dimana setiap potensi kan beda-beda. Nah, lewat baju juga menampilkan juga. Oke. Pak Ruby nih, kalau ngomongin program Rise and Shine, Yes. kenapa disebut Rise and Shine? Oke, kenapa disebut Rise and Shine? Ya, tentunya kita berhubungan juga dengan kehidupan banyak orang ya. Nah, dalam hidup setiap orang tuh pasti pernah mengalami momen-momen titik terendah. Ya, dimana dalam kehidupan ini mungkin mengalami kegagalan, ya, atau momen-momen berat dalam kehidupan yang bisa membuat mungkin depresi, takut, jadi malu, jadi nggak berani melangkah, frustasi, ngedam. Ya, apalagi kalau di dalam lingkungan yang nggak mendukung, Betul. komunitas yang mungkin bisa menjatuhkan, mau buat apa, lu nggak bisa apa-apa gitu kan. Nah, lewat program Rise and Shine Indonesia ini, bagaimana kita menghadirkan para pembicara-pembicara ya, yang dimana mereka memiliki kisah perjuangan. Ya, ada momen-momen dimana mereka bangkit dan bersinar. Wow. Ya, nah saat ini mungkin pendengar ya hard listener ya, Ya. ya bisa belajar dan bisa terinspirasi dan bangkit kembali, termotivasi tentunya untuk semangat berkarya dan juga produktif di masa kini dan masa depan, sehingga kita masih punya harapan untuk kita bisa bangkit dan bersinar khususnya di Indonesia ini. Tuh Ria tuh. Jadi anak-anak muda sekarang luar biasa sekali. Ya, karena Anda juga masih muda kok. Iya pasti. Istri saya juga bilang gitu, kamu masih muda. Iya. Oke. Yang kedua nih, kita langsung saja. Sudah beberapa kali memang saya siaran juga sama beliau. Oke. Tapi kali ini dengan program yang berbeda gitu ya. Iya. Ada Pak Yeskel Zebua. Nah, ini saya mau kenalin Pak Yeskel Zebua ini. Ya. Ini seorang yang muda banget, masih muda. Jadi sukses itu nggak kenal umur, Pak. Nah, dimana Bro Yeskel ini, saya panggilnya Bro ya. Bro Yeskel ini seorang anak muda, usianya baru 23 tahun. 23 tahun? Sekarang ya Pak? Iya, sekarang 23 tahun. Saya kenal. Waktu umur 23 saya masih nongkrong di Blok M. Nah, Tapi beliau sudah menghasilkan sesuatu justru malah. Iya. bayangin satu listener ya, seorang yang masih muda 23 tahun ya, tapi prestasinya dahsyat. Udah jadi motivator nasional. Motivator ya. nasional. Kemudian juga dia punya bisnis, omsetnya puluhan miliar. Bayangin, di bidang properti. Dan juga penulis buku bestseller Rocket Marketing. Oke. Ini suatu kali ya, saya ke toko-toko gitu kan, beli baju-baju anak saya gitu kan. Itu ternyata pembelinya tuh penjualnya lagi baca buku Rocket Marketing. Wah, hebat juga. Kemudian ini istri lagi. Istri teman kita. Ya, istri teman kita. Itu ternyata juga ketika baca buku Rocket Marketing, dia cerita, wah ternyata dia langsung terinspirasi gitu ya. Dari buku Rocket Marketing. Apalagi kalau ketemu yang penulisnya sendiri gitu kan. Iya. Kita mau sapa aja Pak Yeskel Zebua. Selamat pagi. Pak. Jadi ceritanya gimana sih Pak? Apanya? Ceritain apa nih? Yang mana? Banyak. Nah, pastinya kita juga ingin mengucapkan terima kasih Pak kepada para pendukung yang sponsor di acara Rise and Shine ini ya, buat Volution Pro, Golden City Bekasi, Golden Park, Plan, Green Pro, Fontana Lake, Super Pro, ya kemudian juga Rumah123.com, Tree Production dan Oceania. Nah, masih banyak nih sponsor-sponsor yang mendukung. Iya, jadi terima kasih banget untuk sponsornya pastinya. Baik. Kita langsung mulai saja tanya-tanya ke Pak Yeskel nih. Nah, Yes. ini dia nih. Pastinya kita mau mulai ya, tapi pastinya buat para hard listener yang beruntung pada ada 3 orang yang beruntung, mungkin Pak Yeskel boleh Dapat buku Rocket Marketing. Nah, itu dia. Iya, 3 orang. Kita akan undi. Siapa yang mendapatkan 3 buku Rocket Marketing tulisan dari Pak Yeskel Zebua. Baik. Jadi pastinya menyimak ya, hard listener bisa menyimak karena hard listener mendapatkan tips and trick juga bagaimana bisa bangkit dan juga bisa berproduksi lebih lagi. Baik, kan. baik. Pak, Oke. Pak Yeskel. Yes. Waktu Anda usia 30 tahun apa yang akan terjadi? Mungkin go internasional kayaknya. Go internasional kayaknya. Lihat ke depan
Iya, go internasional. Mungkin saya tanya-tanya nih Iya, iya. kepada Bro Yeskiel. Bro Iya. Yeskiel nih muda, bercahaya sekali, bangkit pastinya ya. Oke, Bro Yes, sebelum sukses nih Iya. sebelum sukses di masa kini ya sekarang ya. Nah, mungkin apa saja sih bidang yang Bro Yes jalanin gitu ya? Sejak kapan sih? Oh iya, jadi sebenarnya saya memulai usaha itu karena keterdesakan keadaan ya. Keadaan ya? Iya, Gimana keadaan atau Pak? biasanya orang bilang the power of kepepet gitu. Aduh, kepepet. Nah, jadi karena orang tua saya, mama saya mengidap sakit kanker saat itu. Divonis dokter kanker stadium akut dan juga kankernya indung telur. Wanita itu punya 2 indung telur. Sebelah kanannya itu sudah sebesar kepala bayi, sebelah kirinya itu udah sebesar bola tenis. Itu kita udah coba ke rumah sakit A, B, C, D, semua rumah sakit dan semuanya hands up. Sampai ke dokter kepresidenan pun dia nggak berani operasi karena salah operasi maka kanker itu akan pecah dan menyebar ke seluruh justru lebih parah gitu Betul. ya. Akhirnya sampai ke seorang profesor dari Belanda, dosen dari dokter kepresidenan ini mau liburan ke Bali. Akhirnya dia singgah dulu ke Jakarta untuk mengoperasi mama saya. Dan sejak saat itu kita rasa bahwa kankernya sembuh, ternyata tidak, masih ada flek atau sisa kanker yang ada di usus. Dan itu menyebar ke seluruh tubuh. Seperti itu. Nah, dari situlah saya mulai berpikir bahwa wah, saya mesti hidup mandiri, saya mesti bisa berdiri di kaki sendiri walaupun saat itu saya juga masih sekolah. Seperti itu. Kenapa? Karena biaya rumah sakit Anda pasti tahu sendiri seperti apa. Setiap hari bahkan mama saya sempat 1 bulan lebih di rumah sakit, mau nggak mau di kelas yang VIP, nggak bisa kelas 3 itu, dan butuh biaya dan obat yang sangat mahal sekali, dan sampai hari ini mungkin kita nggak berani hitung gitu, karena kurang lebih pasti sekitar miliaran di saat kondisi keluarga kami itu bukan dari keluarga orang yang berada seperti itu. Nah, di saat itulah saya mulai usaha. Apa aja usahanya? Semua saya usahain. Semua. Dari jualan pulsa, dari jualan air minuman beroksigen gitu. Keliling perumahan saya jualin gitu ya, sampai nggak laku gitu. Terus juga saya sempat bikin lagi dagang kaki 5 ya, bikin kaki 5 jualan burger. Lalu saya juga sempat jualan tas iPad dan lain sebagainya. Jadi banyak sih usaha yang saya lakuin. Yang penting pokoknya semua saya jualin. Usia berapa? Itu waktu itu usia 16 atau 17 tahun gitu. 16 tahun ya. Iya. 16 tahun. SMA itu ya. SMA begitu ya. Karena keadaan Iya. ya. Waktu itu guru matematikanya siapa, Pak? Ibu Buni bukan? Bukan. Baik. Oke. Jadi Nah, waktu SMA pun sudah berpikir entrepreneur gitu dari ya. karena Iya. keadaan Pak, Iya. keadaan yang Iya. membuat ya. Kadang-kadang memang keadaan yang membuat kita keluar dari zona nyaman kita ya kan. Dipaksa gitu. Dipaksa Betul. untuk gimana untuk membiayai kan, apalagi Ya. bunda. Banyak sih, ya. tapi banyak orang yang Yes. juga dalam keadaan yang sama tapi tidak seperti Anda. Yes, itu yang Apa menariknya. yang membedakannya? Nah, ini yang penting bahwa saya ditanya bahwa kenapa saya bisa berhasil, pasti jawabannya adalah karena saya dalam kondisi seperti itu. Banyak orang bilang gini, Pak, saya tidak dalam kondisi yang seperti Bapak, jadi nggak mungkin saya bisa berhasil gitu, ya kan? Permasalahannya hanya satu, saya bilang gini, banyak nggak orang yang orang tuanya mengidap kanker? Jujur saya di Indonesia ini lebih dari 10.000 kalau tidak salah orang yang mengidap kanker. Tapi tidak semua anaknya memiliki respon yang sama. Iya. Ternyata Betul. dari pengalaman saya belajar dan lain sebagainya, semuanya itu ditentukan oleh respon kita. Respon Iya. kita. Betul. Jadi peristiwa apapun, entah itu positif atau negatif, itu bergantung dari respon kita. Contoh begini, bisa aja peristiwanya positif sebenarnya. Iya. Misalnya saya kenal Pak Yose ya kan, Iya. setiap hari saya kirimin kue tart terus, Wah. gitu. Dari hati saya bahwa aduh, saya pengen Pak Yose lebih tambah subur, tambah makmur, tambah Iya. misalnya begitu ya, tambah mantep nih ya kan. Iya. Saya pengen ibaratnya ngasih sesuatu sama Pak Yose, tapi kalau tiap hari tiba-tiba Pak Yose punya responnya negatif, ini ngapain sih ya skill ngirim tiap hari Anda ini? mau apa sih? Tidak ada mau Maksudnya apa apa sih gitu ya? nah, walaupun peristiwanya positif, kalau respon kita negatif maka hasilnya akan negatif. Nah, begitu pula sebaliknya, walaupun peristiwa kita negatif sebenarnya, kalau kita responnya positif maka hasilnya akan positif. Wah, Nah, luar ini biasa yang nih. membedakan nih. Baru ya. Iya, ini yang membedakan. Respon itu penting banget Iya. dalam situasi dan kondisi apapun, walaupun lagi positif atau negatif. Respon itu apakah respon kita baik dan benar. Nah, itu membuat kita bisa melesat Lebih jauh, lebih tinggi, Iya. lebih shiningnya lebih mantap. bercahaya Betul. lagi. Betul. Wah, gitu. Nah, tadi kita kan dulu ngobrol Bro Yes kan ya. Apa sih sebenarnya tadi yang bisa membuat dia bangkit gitu kan, bangkit dan bersinar. Nah, gimana sih cara mempertahankan ya? Atau gimana nih kok bisa sukses memilih di bidang
tiba-tiba yang bisa bangkit dan bersinar itu mungkin bisa. Oh yes. Oke. Atau titiannya seperti apa? Iya. Apa langsung tiba-tiba di atas atau memang satu langkah gitu? Iya. Oh gimana iya, sih? pasti satu langkah satu angka. Awal saya mulai ibaratnya dalam usaha perputarannya cukup besar gitu ya, bisa sampai puluhan juta saat itu di usia saya masih SMA itu ketika momennya iPad lagi booming di Indonesia. Oh. Nah, saya ada salah satu supplier dari Bandung, dia bikin namanya tas iPad yang gambarnya Angry Bird. Oke. Nah, kebetulan game itu yang paling booming saat itu. Walaupun angry ya. Iya. Tapi membawa berkah gitu. Iya. Nah, itu yang akhirnya saya bisa supply kemana-mana, ke Kalimantan, ke Makassar dan lain sebagainya dalam jumlah yang besar. Bahkan saat itu juga sempat diliput di salah satu media begitu, dan itu membuat perputaran penjualan saya cukup tinggi. Agak naik gitu ya. Iya, tapi juga saya lihat bahwa usaha ini dengan produk seperti ini pasti musiman. Gitu. Ini tidak akan bisa bertahan dengan lama. Seperti itu. Nah, dari situ mulai saya mencari usaha-usaha yang lebih lebih permanen gitu ya, dan lebih stabil seperti itu. Sampai akhirnya sekarang saya ada di Volution Inspiring People, kita biasa event organizer bikin seminar gitu ya. Lalu juga ada Volution Travel Provider, kita menjadi travel bagi banyak orang, dan kurang lebih sekarang sub agent di bawah kami sekitar 700-an orang. Wow. Gitu. Dan juga ada Volution Property bareng Pak Ruby juga, join bersama Pak Ruby. Ini juga sebuah property agent yang ya penghasilannya ya cukup luar biasa seperti itu. Wow. Luar biasa ya Pak. Jadi luar biasa ya. Nanti aku sebenarnya pengen gali Pak Ruby juga nih. Tapi kan beliau juga host, jadi susah juga. Kita menggali pembicara aja. Enak. Ini seru. seru kan. Nah, Pak Yeskiel, Ya. apa sih yang bisa membuat Pak Yeskiel kemudian jadi motivator? Ini Ya. nih, yang Karena banyak pengusaha nggak mau jadi motivator ya. Iya, Ya, iya ya. kan. Mungkin banyak pengusaha yang mau sukses untuk dirinya sendiri, gitu kan. Tapi Ya. Pak Yeskiel ini seorang berbagi. muda ya, walaupun muda, dia mau sharing gitu. Nah, Ya. apa Pak Yeskiel mungkin? Dicoba Oh, nanti Yeskiel. ya, selama Oh, jangan. Aduh, iya seru banget nih.